Yesus, Engkaulah penolongku. Kita dalam memperingati hari kematian Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita percaya oleh kematian Yesus kita boleh memperoleh hidup yang kekal kembali. Haleluya. Dan saya juga menyapa kita dengan salam Paskah. Selamat Paskah bagi kita. Selamat Paskah. Haleluya. Persona gugur kamu. Selamat Paskah. Haleluya. Kalau di Pantai Kosta sekarang, kalau di GPD sudah ada salam GPD. Salamnya diserukan 3 kali. Haleluya. 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 Jadi kita pun mau kita kobarkan lagi, amin. Ya, di Pentakosta ini ya terkenal dengan salamnya. Salamnya sebetulnya bukan shalom, ya kan? Ini shalom ini salam umum ini, ya kan? Semua bisa pakai itu, salam nasional namanya itu kan? Ya salam. Tapi kalau salam kita salam Pantai Kosta itu, haleluya. Maka kalau kalau saya tidak salah ya, di Samosir itu ada pasar Onan, pekan haleluya. Kenapa? Karena di situ berkumpul, kalau berkumpul orang-orang percaya, salamnya itu ya ketika mereka ketemu, nah itu salamnya haleluya, gitu kan? Iya kan? Haleluya, haleluya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu satu dengan yang lain, jangan salam apa ya? Salam shalom, salam haleluya, haleluya. Salam shalom itu salam umum nih. Haleluya. Ya, haleluya. Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Saya mulai dari ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-49, 2 perikop ya firman Tuhan ini. Karena sangat panjang, tidak mengurangi rasa hormat kita tetap dalam posisi duduk saja. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Ayat yang ke-33, jemaat Tuhan ayat yang 34, kita bergantian sampai ayat yang ke-49. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka mengerti untuk memanggil pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya saat ini kita sudah membaca bagian daripada firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana peristiwa yang terjadi di kayu salib itu 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, kematian Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita. Amin. Banyak orang bertanya dan mempertanyakan, saudara-saudara, kenapa harus mati? Begitu. Apa tidak ada cara yang lain untuk menyelamatkan manusia ini? Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, logika kita, pikiran manusia memang betul. Begitu. Betul. Apa tidak ada cara yang lain? Karena ternyata saudara-saudara, dalam kehidupan kita manusia sekarang, untuk mengerti dan memahami kenapa harus mati, ya, kenapa Allah harus mati, atau bisakah Allah mati, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya, ya, sangat sulit untuk diterima oleh manusia. Haleluya. Maka dalam kitab Roma dikatakan, saudara-saudara, pemberitaan tentang salib itu bagi orang-orang banyak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu adalah kebodohan. Ya, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang sangat, tindakan yang sangat bodoh. Ya. Dan di sana dijelaskan, saudara-saudara, mereka tidak bisa menerima dengan baik, saudara-saudara, dengan mudah, dengan gampang kematian Yesus Kristus ini. Nggak gampang. Haleluya. Tetapi saudara-saudara, dalam kitab Roma itu juga dikatakan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa pemberitaan salib bagi orang-orang yang mau diselamatkan itu adalah hikmat Allah. Amin. Haleluya. Nah, saudara, bagi orang yang percaya kematian Yesus Kristus itu atau salib itu adalah hikmat Allah. Coba Bapak Ibu, saudaraku, ya, kita memikirkan, kalau itu adalah hikmat Allah, ya,
kalau itu adalah hikmat Allah, saudara, mampukah pikiran manusia untuk mengerti hikmat Allah ini? Tidak mampu. Gak mampu. Tidak bisa pikiran manusia ini menyelami hikmat Allah itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Gak gampang, gak bisa. Maka yang bisa mengerti hikmat Allah itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Ya. Allah itu sendiri. Kalau tidak Allah itu sendiri, ya nggak akan ketemu, nggak akan kita pahami. Maka firman Tuhan dalam suratan Petrus, ya kalau nggak salah ya, dikatakan di situ, saudaraku, nubuatan itu tidak bisa ditafsirkan dengan pikiran manusia. Artinya saudara-saudara, firman Tuhan ini, Alkitab ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, ini firman ini gak bisa ini ditafsir dengan pikiran manusia. Jadi kalau firman ini harus, ya kan, Alkitab bertanya, maka Alkitab juga yang menjawabnya. Haleluya. Ya, ada istilah orang pintar berkata Bible to Bible. Haleluya. Jadi kalau dia bertanya, maka dia juga yang menjawab. Dia yang memberikan pengertiannya sendiri. Jadi tidak bisa logika. Haleluya. Jadi Allah tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Tuhan tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Kalau pikiran manusia yang kita bisa pakai untuk mengerti Allah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, lalu kita mengerti Allah itu, saudara, dengan pikiran kita, berarti Tuhan itu tidak ilahi. Haleluya. Ya. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, bagi kita orang yang percaya saat ini, untuk memahami semua karya Tuhan yang besar ini, saudara-saudara yang berkati Tuhan, hanyalah dengan iman. Amin. Maka dalam kitab Ibrani, saudara-saudara, dikatakan apa? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Coba klik dulu. Ayat yang ke-6. Tetapi apa dikatakan? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Saudara-saudara, tanpa iman, ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi imanlah, iman yang Bapak Ibu punya itu, gitu kan. Itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Iman itulah yang bisa memberikan pengertian kepada kita. Coba kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, maka kita saudara-saudara bisa berhadapan dengan Tuhan dan mengerti Tuhan. Jadi tanpa iman mustahil, ya, mustahil. Jadi sudut pandang kita terhadap karya keselamatan itu, saudaraku, harus berdasarkan iman. Haleluya. Haleluya. Harus berdasarkan iman. Iman itu pun, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seperti yang sudah sering dan berulang kali saya katakan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, harus iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar. Jangan iman yang asal-asalan, ya. Jangan iman yang asal-asalan saja. Karena firman Tuhan katakan, iblis pun percaya
Ya kan? Iblis pun percaya. Dan percayanya iblis itu apa? Firman Tuhan katakan, sampai dia gemetar. Tetapi saudara-saudara, apakah iblis itu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus? Atau iblis itu percaya kepada Yesus bahwa dia adalah anak Allah? Enggak. Percaya hanya di mulutnya saja. Tetapi untuk mengandalkan Yesus, saudara-saudara, iblis itu enggak. Maka kalau dalam firman Tuhan selalu kita dengar apa yang dikatakan oleh iblis, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari, ya kan? Apa dikatakan lagi? Jika engkau anak Allah, jadikanlah roti batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kenapa? Ada keraguan dalam diri si iblis itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak mengandalkan Yesus, dia tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah saat ini kita melihat saudara apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara, ketika Yesus di kayu salib itu, ya, ketika Yesus di kayu salib itu, ayat yang ke-34, saudara yang diberkati Tuhan, dalam Injil Lukas tadi dikatakan, saudara, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaian. Saudara, jika kita mengingat, ya mulai dari sekolah minggu sampai sekarang, sudah kita belajar, ya, di salib itu Yesus ada 7 kali, kalau tidak salah 7 perkataan Yesus. Haleluya. Ada 7 perkataan Yesus. Pertama, saudara-saudaraku ini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, apa yang mereka perbuat? Ya, apa yang mereka perbuat? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang mereka perbuat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah penyaliban Yesus Kristus. Saya renungkan saudara, saya renungkan saudara, tujuan daripada kata Yesus ini, saudara-saudaraku, kepada siapa sebetulnya? Apakah kepada orang-orang Farisi? Apakah kepada imam-imam? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, mungkin ya, bisa saja ke situ ada sebagian. Tetapi kalau kita telisik lebih jauh, saudara-saudara, apakah imam-imam itu tidak tahu apa yang mereka perbuat itu? Mereka tahu. Jika mereka tahu apa yang mereka perbuat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah pengampunan itu ada bagi mereka? Firman Tuhan berkata, sudah Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Ya, tujuan yang dikatakan oleh Yesus, firman yang disampaikan, pengampunan yang dilakukan oleh Yesus, yang diadakan, yang diberitakan, yang diproklamirkan oleh Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di atas salib itu adalah bagi orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Haleluya. Bagi orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan, lalu bagaimana mereka yang sudah tahu apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Ingatkah kita Bapak Ibu kisah di kota Niniwe?
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus, bagaimana mungkin aku menghukum penduduk negeri ini, kota yang besar ini? Sebab mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Mereka tidak tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Mereka tidak bisa membedakan kehendak Tuhan dan kehendak iblis, kira-kira seperti itu. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak menghukum kota Niniwe itu. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Yunus ke situ untuk memberitahukan perbuatan-perbuatan mereka yang menentang kodrat ilahinya Tuhan, yang menentang, saudara-saudaraku, kebenaran Tuhan. Kota Niniwe itu adalah orang yang sangat keras, kejam, dan menyakitkan hati. Sampai saudara-saudaraku, saya pernah membaca sebuah buku, dikatakan saudara-saudara, orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang kanibal, pemakan manusia, sama seperti orang Batak dulu sebelum kekristenan. Ya, sebetulnya saudara-saudaraku, orang Batak pun saudara-saudaraku adalah orang kanibal. Coba kalau Bapak Ibu lihat di YouTube gitu kan, coba searching di situ gitu kan, orang Batak sebelum mengenal Kristus, sebelum kekristenan. Ya. Bapak Ibu akan temukan orang Batak itu ternyata pemakan manusia, pemakan manusia. Bahkan tabiatnya pun masih ada sampai sekarang. Nangis sewalakan, iya kan? Walakan, walang. Tabiatnya ini masih ada. Sampai misionaris dari kalau nggak salah dari Jerman itu kan, di mana itu, di Lubupini ya, di Tautun, saudara yang berkati Tuhan, dimakan, dibunuh, dimakan. Ya, ngeri. Tetapi saudara-saudara yang berkati Tuhan, justru karena itulah Tuhan mengutus misionaris dari luar negeri, saudara-saudaraku, untuk memberitahukan perbuatan mereka itu adalah perbuatan keji di mata Tuhan. Ya, perbuatan keji di mata Tuhan. Tuhan mengampuni. Kalau saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan, lalu lakukan, saudara-saudaraku, Tuhan masih mengampuni. Haleluya, haleluya. Tapi kalau sudah tahu, saudara-saudara, apa yang sudah kita lakukan dari kebenaran firman Tuhan, sudah kita diajar, sudah kita diperingatkan, saudara-saudara, apa yang diperingatkan kepada kita? Bertobatlah, bertobatlah, lihatlah karya keselamatan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jangan berbuat dosa lagi. Itu Tuhan katakan berulang kali, bahkan kepada perempuan pendosa itu Tuhan katakan, saudara-saudara kan berkata oleh Tuhan, aku tidak akan menghukum engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Sudah tahu, saudara-saudara, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Saya yakin saudara, bagi para imam, orang Farisi, orang Saduki, firman ini tidak berlaku, tidak ditujukan. Tetapi saudara, kepada siapa? Kepada pelaku penyaliban itu, saudara. Maka kalau kita lihat, saudara-saudaraku, ketika kepala pasukan itu, haleluya, ketika kepala pasukan itu melihat kematian Yesus Kristus itu, apa yang dikatakan oleh kepala pasukan itu? Sungguh orang ini adalah orang benar. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka
maaf, bukan yang pertama, tetapi yang kedua menerima pengampunan dari karya salib itu, saudara-saudara yang bergantung oleh Tuhan. Kepala pasukan itu. Sebelumnya ada penjahat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan katakan ketika dia berkata, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, ingatlah akan aku jika engkau sudah sampai kepada kerajaan. Yesus berkata apa? Hari ini aku akan bersama-sama dengan engkau dalam Firdaus. Haleluya. Jadi pengampunan yang dikatakan oleh Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak berlaku kepada orang-orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Apakah imam itu tahu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan itu? Tahu betul apa yang mereka lakukan. Tahu betul apa yang mereka lakukan. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di salib itu, di Golgota itu, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, mencatat secara utuh, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para imam-imam itu, saudara-saudaraku, tidak ada yang melakukan pertobatan. Haleluya. Tidak ada yang melakukan pertobatan. Tetapi orang penjahat itulah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang tergantung di atas kayu salib itu. Itulah yang mendapat pengampunan dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Kepala pasukan orang Romawi yang tidak tahu kebenaran itulah, tetapi mereka menyalibkan Yesus. Itulah yang mendapat pengampunan itu. Dan oleh karena pengampunan itu, jalan keselamatan terbuka bagi dia. Dia bersujud di hadapan Allah di salib itu, dan dia berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari salib itu ada pengampunan yang besar bagi kita. Saudaraku, dalam firman Tuhan di hari Minggu kemarin, apa dikatakan, saudara-saudaraku, coba ulang kembali 1 Petrus 1 ayat 18. Apa dikatakan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam 1 Petrus pasal yang pertama hari Minggu kemarin? Masih ingat, saudara-saudaraku? Masih ingat? Haleluya. Apa dikatakan di sini? Sebab kamu tahu. Haleluya. Sebab kamu tahu. Ya, ini dikatakan oleh Petrus, saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Ayat 20-nya, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat yang ke-18 itu menjelaskan, saudara, karena berkata apa? Sebab sudah kamu tahu. Haleluya. Sudah kita tahu. Beda, saudara-saudaraku, kalau kita belum tahu. Kalau belum tahu, saudara-saudaraku, ya itu dia. Yesus katakan, sudah ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Tetapi Petrus dalam suratannya, firman Tuhan mengingatkan, mengatakan kepada saya, mengatakan kepada saudara, mengatakan kepada kita semua, mengatakan kepada dunia apa? Sebab kamu sudah tahu. Haleluya. Sudah tahu kita.
Apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pahami, saudara-saudara yang berkati. Sudah banyak yang sudah aku tahu. Haleluya. Sudah banyak yang sudah aku tahu. Tetapi kalau aku tahu tak kulakukan, saudara-saudara yang berkati Tuhan, itu pun saya berdosa. Haleluya. Tahu kebenaran tapi tidak dilakukan, itu adalah dosa. Berapa banyak yang kita tahu, saudara-saudara, kebenaran, tapi tidak kita lakukan, saudara-saudara, itu kita berdosa. Haleluya. Bagaimana saudara-saudara yang berkati? Bagaimana pikiran Tuhan bagi kita? Saudara-saudaraku, ingat kata yang disampaikan oleh Yesus di kayu salib itu adalah ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi sekarang kita sudah tahu, saudara-saudara, kebenaran, saudara akan lakukan kebenaran. Haleluya. Ayat terakhir dari firman Tuhan, saudara. Coba kita lihat, saudara, kebenaran itu dalam Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ya, coba kita lihat, saudara. Apa ini? Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita, yang harus dan sudah kita ketahui. Apa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Ayat yang ke-13 itu mengatakan, saudara-saudara, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan apa? Dengan cara apa? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Haleluya. Apa hutang kita, saudara-saudara yang berkati? Hutang kita, saudara-saudara, adalah kebenaran. Ketika kita tidak melakukan kebenaran Allah, maka kita berhutang kebenaran. Kepada siapa kita berhutang, saudara-saudaraku? Tentu kepada Allah itu sendiri. Haleluya. Nah, kalau kita berhutang, saudara-saudara, yang berkati Tuhan, ya, kalau kita berhutang, saudara-saudaraku, tugas kita apa? Tugas kita adalah membayar. Haleluya. Haleluya. Kalau kita berhutang, saudara-saudara, yang diberkati Tuhan, tugas kita adalah membayarnya. Sekarang kepada siapa kita berhutang, saudara-saudara? Kepada Allah. Kepada Allah. Apa bayarannya, saudara-saudara, yang diberkati Tuhan? Bayarannya, saudaraku, Roma 6 ayat yang ke-23 itu berkata apa? Sebab upah dosa adalah kematian. Gak ada cara yang lain, saudara-saudara. Ketika kita melanggar ketetapan Allah, ketika kita melanggar hukum Allah, saudara-saudara, kita berhutang kepada Allah, dan bayarannya, saudara, adalah nyawa kita sendiri. Hidup kita sendirilah bayaran. Maka di Taman Eden, kata Tuhan
kepada Adam, saudara, apa? Ketika engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk ini, pengetahuan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu akan mati. Haleluya. Tetapi Adam, saudara-saudaraku, dan Hawa memakan. Konsekuensinya apa? Kamu akan mati. Akibatnya apa? Kamu akan mati. Dirinya lah yang menjadi tebusan bayar daripada pelanggaran itu. Diri manusia lah yang menjadi bayar daripada pelanggaran itu. Haleluya. Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang besar bagi kita yang seharusnya dihukum di kayu salib, kita yang seharusnya mati, saudara-saudara yang berkati Tuhan, ada pribadi yang lain yang menggantikan kita di sana. Amin. Itulah kasih Kristus bagi kita. Hari ini kita memperingati di mana saatnya kita digantikan, di mana saat kita digantikan di sana. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, salib itu bukan hanya sekedar berbicara tentang penderitaan, tetapi salib itu berbicara, saudara-saudaraku, Allah sedang mendeklarasikan, Allah sedang memproklamasikan, saudara-saudaraku, kepada dunia dan kepada si iblis, kepada si jahat itu, saudara-saudaraku, bahwa hutang dosa itu telah dibayar oleh Allah sendiri. Allah lah yang menggantikan, Allah lah yang melunasinya, Allah lah yang sudah membayarnya, pribadinya sendiri yang sudah membayarnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka kita boleh hidup di dalam kebenaran terhadap kebenaran Allah itu sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, mari renungkanlah, ingat, hutang dosa telah lunas, dibayar oleh Yesus. Surat hutangmu telah dihapus. Amin. Amin. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Marilah hidup benar di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan.